يا زهر يا زهر يا زهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على محمد وآله محمد. صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك أيها الخلف الحجة، السلام عليك أيها الإمام المنتظر المهدي، عجل الله فرجك الشريف وسهل مخرجك الحنيف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di malam yang bahagia ini, di malam yang penuh keberkahan ini, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghayunkan langkah dan menghadiri majlis ini. Malam ini malam nisfu Sya'ban yang memiliki bermacam-macam keistimewaan dan kemuliaan. Malam ini yang dalam riwayat-riwayat disebutkan Allah menerima semua hajat dan permintaan hambanya. Malam ini Allah curahkan rahmat ampunannya kepada para hambanya. Karena itu banyak amalan yang harus dilakukan di malam ini. Sebagian dari doa-doa mungkin yang telah kita baca, dan ziarah kepada Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam juga diperintahkan di malam semacam ini. Dan malam ini malam nisfu Sya'ban akan menjadi lebih mulia lagi, karena di malam nisfu Sya'ban dilahirkan Imam Sahibil Asri waz Zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Beliau lahir menjelang subuh, malam nisfu Sya'ban menjelang subuh beliau lahir 255 Hijriah. Semenjak 260 usia 5 tahun beliau memikul menjadi imam. Dan kemudian setelah itu beliau ghaibatus sughra selama 69 tahun dengan wakil-wakil beliau yang ada. Dan setelah itu muncullah ghaibah kubra sampai saat ini, dan sampai Allah menghendaki kapan beliau harus muncul dan tampil memimpin umat Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi. Selamat berbahagia, selamat bergembira menyambut hari kelahiran beliau. Kelahiran sosok manusia yang telah dinanti dan dibicarakan oleh seluruh para nabi. Sosok kelahiran sosok manusia yang di tangannya seluruh impian para nabi akan terjadi saat bumi Allah dipenuhi dengan keadilan dan seluruh bumi Allah akan mengesahkan Allah dan menjadikan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai nabinya. Malam ini 15 Sya'ban beliau dilahirkan. Karena itu dalam kalender Ahlul Bait, seluruh pecinta Ahlul Bait di seluruh dunia, malam semacam ini dan esok hari selalu mereka mengadakan memperingati hari kelahiran beliau, gembira dengan kelahiran beliau dan kemudian menanti kedatangan beliau. Karena kita gaib di hadapan beliau sementara beliau ada. Kegaiban beliau bukan seperti gaibnya Isa yang memang diangkat oleh Allah, tetapi beliau gaib, tetapi beliau ada. Sebagaimana kalau kita membaca doa nudbah, beliau jauh tapi sebenarnya tidak jauh, beliau gaib tapi sebenarnya hadir. Karena itu kita sebagai pecinta dan penanti kedatangan beliau dalam masa semacam ini, masa penantian, masa gaib beliau, kita harus melakukan sesuatu yang dengan sesuatu itu kita akan meraih kecintaan beliau kepada kita dan kemudian pengakuan beliau bahwa kita sebagai pecinta dan pengikutnya. Karena setiap orang bisa mengatakan dan mengaku, tetapi belum tentu kelak akan diakui oleh yang kita mengatakan mengaku beliau sebagai imamnya. Ayyul ikhwah wal akhawat, agar kita meraih kecintaan dari beliau, agar kita dipandang oleh beliau, agar kita mendapatkan pandangan dan mendapatkan doa dari beliau. Kan kita selalu dalam doa nudbah yang dianjurkan kita baca setiap Jumat itu, mata tarana wa narak, mata tarana wa narak, kapan engkau melihat kami dan kami melihat engkau. Saat ini beliau melihat kita, kita tidak melihat beliau. Dan kemunculan beliau tergantung apa yang telah disiapkan oleh umat yang akan dipimpin oleh beliau. Karena itu ada beberapa poin yang harus kita laksanakan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar layak disebut sebagai penanti. Karena Rasul pernah bersabda, afdalu a'mal ummati intidharul faraj. Paling mulianya amal perbuatan umatku adalah menanti kelapangan, menanti. Pertama, dalam kondisi kita sebagai penanti, awalan sebelum saya ingin sampaikan beberapa poin itu, Syed Ali Khamenei hafizahullah, beliau pernah menyebutkan dengan simpel sekali, beliau menyebutkan bahwa al-intidhar huwa ta'ahub. Penantian itu adalah mempersiapkan diri untuk yang dinanti. Karena setiap orang menanti sesuatu, pasti dia mempersiapkan dirinya untuk yang dinanti saat datang agar semuanya menjadi rapi dan semuanya indah. Kalau kita disebutkan ada orang yang kita anggap mulia, orang yang sangat indah, mulia sekali akan datang ke tempat kita, pasti kita menanti kedatangannya, kita rapikan rumah kita, kita melakukan segala sesuatu sehingga yang kita nanti ini ketika nanti datang di tempat kita tidak kecewa dengan apa yang ada pada kita. Karena itu beliau mensingkatkan al-intidhar, penanti itu adalah at-ta'ahub. Artinya kita mempersiapkan diri sehingga saat beliau datang kita benar-benar sudah siap dan kita memang mampu menyambut kedatangan beliau. Ajalallahu farajahu syarif. Karena itu ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di malam ini. Pertama, agar kita meraih meraih kecintaan beliau dan sebagai penanti sebenarnya, pertama
hendaklah kita mengkaji mengenai beliau, mengenal beliau, mempelajari mengenai beliau dari ayat-ayat Al-Quran, dari sabda-sabda Rasul yang disampaikan oleh Rasulullah dan para a'immatul adhar dari Ahlul Bait, agar kita lebih mengenal beliau. Karena penantian kita itu tergantung kepada bagaimana kenalnya kita kepada yang kita nanti. Kalau yang kita nanti kita kenal, pasti penantian kita pasti akan indah. Tetapi kalau kita menanti sosok yang tidak kita kenal, apa arti penantian kita? Karena itu kemudian kita diharuskan untuk mengkaji, mempelajari mengenai beliau. Ayat-ayat Al-Quran banyak yang mengisyaratkan mengenai beliau. Mungkin tahun lalu kita bacakan, dan tadi yang dibaca oleh qari kita sebagian ayat-ayat yang berkaitan dengan beliau. Salah satunya, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Riwayat-riwayat benar mengatakan bahwa ini ayat membicarakan mengenai sahibul asri waz zaman, ajjalallahu farajahu syarif, bahwa Allah ingin memberi anugerah nikmat yang agung dan besar, namanya man. Kalimat man lain dalam Al-Quran biasanya digunakan untuk hal-hal yang besar. Untuk Rasulullah saat diutus, untuk ketika Allah membicarakan mengenai nikmat Islam yang diberikan, wal manallahu an hadakum lil iman, manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Karena itu untuk menyongsong kelahiran dan wujudnya beliau, Allah pun menyebutkan kelak namunnu, nanti dalam fi'il mudhari, namunnu 'alal ladzina istud'ifu fil ard, bagi orang-orang yang tertindas di bumi ini akan kami bangkitkan dari mereka, akan kami wujudkan di tengah-tengah mereka sosok penyelamat mereka yang akan menebarkan keadilan setelah bumi Allah dipenuhi dengan kezaliman. Pertama, harus kita kenal beliau, membaca mengenai beliau, mengkaji mengenai beliau, supaya benar-benar mustahil kita akan mencintai beliau dan kita berkata menanti beliau, tetapi kita enggak faham beliau siapa. Karena itu majlis-majlis macam ini saat diadakan untuk beliau, membawa kita harus mengkaji mengenai beliau, membaca mengenai beliau, kapan beliau lahir, kapan beliau ghaib sughra, kapan beliau ghaib kubra, apa tanda-tanda kemunculannya, apa yang beliau senangi, apa yang beliau benci, apa yang akan beliau bawa untuk umat ini. Ini semua harus kita pelajari supaya penantian kita tergantung dengan pemahaman kita dengan sosok yang kita nanti. Itu pertama. Kedua, sebagai penanti yang sudah kenal siapa yang akan kita nanti, sebelum saya kedua, pasti mengenal beliau, kemampuan kita. Hakikat beliau tidak pernah akan yang kenal kecuali hanyalah Allah, Rasul dan keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kedua, kita hidup selalu dalam kehidupan alam dunia ini. Saat kita menanti, kita selalu optimis dengan masa depan, bahwa masa depan milik Islam. Apapun rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, apapun yang kita lihat perjuangan Islam saat dimusuhi atau apapun, tetap kita punya pandangan bahwa Islam akan jaya karena beliau akan datang dan beliau yang akan menumbangkan semuanya. Dan ini penting dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita melihat orang putus asa dalam agamanya, berapa banyak orang menjadi murtad wa na'udzubillah karena melihat situasi kaum muslimin semacam ini, sampai di akhirnya dengan rong-rongan syaitan dan semuanya dia meninggalkan, sampai seakan-akan semua ini sudah percuma. Tidak. Sebagai penanti harus selalu optimis dengan masa depan. Karena itu coba kita lihat dalam sejarah yang lampau atau bahkan di hari-hari ini, mereka orang-orang yang mengenal sahibul asri waz zaman tidak pernah putus asa apapun kondisi mereka. Sekarang lihat situasi, siapa pembela mereka, orang-orang mustadhafin di Palestina, yang bela pun walaupun dalam kondisi secukupnya seperti kita melihat Yaman, tetap optimis. Karena apa? Karena yakin, punya keyakinan ada masa depan, dan masa depan itu adalah kelak
Allah kan sudah berjanji wal aqibatu lil muttaqin, bahwa seluruh akibat akhirnya keindahan adalah untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Penanti pertama harus mengenal dulu sosok yang dinanti. Kedua, harus selalu hidup optimis. Karena musuh-musuh Islam di luar ini selalu menebarkan dari media dan semuanya, ingin memojokkan, menyampaikan berita-berita yang menakut-nakuti dan segala macam. Tetapi pecinta setia sahibul asri waz zaman tidak akan kenal semua rasa itu. Tetap optimis. Kalau saya berjuang, saya menang, saat kapan? Saat kemenangan saya peroleh atau saat saya gugur dalam rangka memperjuangkan kebenaran itu. Dua-duanya menang. Bahasa Al-Quran kan ketika mengajak kaum mukminin untuk jihad, hal tatarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Bukankah kalian cuma menunggu di antara kami, dari kami cuma antara dua yang baik? Apa dua yang baik itu? Ya menang, jaya, atau mati, syahid. Itu dua-duanya menang. Kalau tidak mati, perjuangan itu pun saat kita melangkah, apapun kemampuan kita untuk memperjuangkan keindahan Islam, kebaikan Islam, ada nilainya semua di sisi Allah. Per menit, per detik yang kita lakukan untuk menegakkan. Karena itu harus kita jauhi semua rasa pesimis, putus asa, rasa gelisah. Tidak, kita jalankan apa yang mampu kita jalankan sesuai dengan ketentuan Allah Rasulnya dan sesuai dengan apa yang diminta oleh imam zaman kita. Kemudian kita berangkat, kita tidak mau tahu apa yang terjadi, Allah yang maha mengetahui. Kita berangkat, bismillahi majreha wa mursaha, berangkat. Mengenal beliau, kemudian kita jauhkan semua rasa pesimis. Kita harus optimis menghadap masa depan, apapun problem. Bahkan bukan cuma dalam perjuangan, dalam kehidupan hari-hari kita. Kan kita dunia nggak pernah lepas dari kesusahan dan kesulitan. Tapi orang yang mengenal sahibul asri waz zaman, karena saat kita mengatakan mengenal sahibul asri waz zaman, artinya kita mengenal imam kita yang wajib kita taati, yang tidak mengajak kepada kita, tidak menyuruh kepada kita, kecuali sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Dalam kondisi hari-hari pun, ada orang cuman dalam cerita, ada orang kalau semua problemnya dia cuman mengatakan aghithni ya sahibaz zaman. Gak ada rasa gelisah. Dia cuman mohon pertolongan pada Allah melalui sahibul asri waz zaman, dan beliau tidak pernah akan mengecewakan. Ketiga, setelah mengenal beliau, kita harus optimis dan kita jauhi semua rasa gelisah, pesimis dan semuanya. Ketiga, hendaklah kita membersihkan diri kita. Kita yang paling tahu diri kita, apa kekurangan kita, harus kita jauhi semua hal-hal yang akan membawa kita kurang, dan apa yang baik kita syukuri dan kita tingkatkan. Karena penanti beliau yang akan bergabung menjadi prajurit atau pembela beliau adalah orang yang konsekuensi dengan Islamnya. Karena itu harus, dan gak mungkin kita akan memegang Islam kita kalau kita belum membersihkan diri kita. Karena orang yang masih dirinya kotor tidak pernah akan berangkat dan menuju kepada Islam yang suci. Mungkin dia mengatakan dirinya Islam, tapi dia akan mencari bermacam-macam alasan untuk membenarkan kesalahannya. Karena dia sebenarnya, ada orang beragama salah. Beragama bukan mengiyakan apa yang diserukan oleh agama, tapi dia beragama seenak yang enak untuk dirinya. Pengikut sahibuz zaman tidak boleh. Pengikut sahibuz zaman harus membersihkan diri, supaya kebersihan diri ini yang akan membawa kita. Mungkin kita mencintai manusia suci kalau hati kita sendiri masih kotor. Singkat untuk mengatakan membersihkan diri, artinya kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan penyakit-penyakit hati, dengki, sombong dan segala macam itu, hasud dan semuanya kita singkirkan dari hati kita. Karena semua dalil, semua bahkan mukjizat
yang pernah kita baca silahkan antum baca dalam Al-Quran, bagaimana Bani Israel dinampakkan semua mukjizat oleh Allah melalui Musa, tetap mereka adalah menjadi umat, menurut Ibnu Abbas, umat yang paling terkutuk, dilaknat oleh langit dan bumi. Setiap diberi sesuatu mereka ingkar. Karena apa? Hati mereka belum bersih. Kalau kita membaca Al-Quran, ketika Allah memerintahkan Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, gak langsung ujung-ujung Musa diperintahkan, Fir'aun sembahlah Allah yang esa. Tetapi perintah Allah, silakan antum baca, halaka ila antazakka, maukah kamu membersihkan diri? Kalau mau baru ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kamu mau siap membersihkan dirimu, baru aku akan tunjukkan engkau kepada Tuhanmu, dan baru kamu akan takut siapa Tuhanmu itu. Karena sering saya bawa contoh kalau di sekolah ini, kalau lagi di kelas, kalau orang yang mondok ini gurunya semuanya para malaikat, asramanya surga, makanannya semua surga, tetapi kalau bukan dari hatinya dia mau belajar, tetap semua nggak ada nilai baginya. Orang berkata begini, telur itu kalau pecah dari luar, jadi yang kita makan ini dadar, ya, ceplok kata orang Jawa. Tapi kalau telur itu pecah dari dalam, akan lahir, akan hidup, akan ada yang lahir, ada yang wujud. Begitu juga kita harus membersihkan diri. Kita yang paling, dan kita saat saya katakan yang ketiga, untuk menanti sahibuz zaman, kita harus bersihkan diri. Karena apa? Sahibuz zaman akan jauh dari kita saat kita kotor. Kita teriak-teriak penanti, kita teriak semuanya, tapi kita malah jauh dari beliau. Imam Ja'far pernah berkata kepada salah satu muridnya, jangan kamu sakiti hati Rasulullah. Kata muridnya, ya Imam, wahai cucu Rasulullah, bagaimana kami menyakiti hati Rasulullah? Mana kami, di mana kami, di mana Rasulullah? Kata Imam, setiap kamu melakukan kebaikan, Rasul melihat dan beliau gembira. Dan setiap kamu melakukan kejelekan, beliau melihat dan beliau sedih karena kamu melakukan kejelekan. Maka Rasul dan para a'immatul adhar melihat kita. Bukankah mereka kelak disebutkan bahwa mereka syuhada? Saat dibangkitkan hari kiamat, mereka syuhada sebagai saksi. Dan yang disebut saksi itu yang menyaksikan. Hati kalau kita bersihkan, kita akan mengikuti ketentuan Allah. Kita akan cuman sami'na wa ata'na dalam ketentuan Allah, ketentuan Islam. Kita akan dekat dengan sahibul zaman. Saat kita beragama seenak hati kita, seenak hawa nafsu kita, yang ini enak saya lakukan, yang ini tidak saya nggak lakukan, maka kita belum layak untuk menjadi penanti, karena sahibuz zaman tidak melihat seorang yang semacam itu. Memang kita kan manusia, punya syaitan, punya hawa nafsu. Kita selalu kadang-kadang melaksanakan kalah dengan syaitan kita, kalah dengan hawa nafsu kita, iya. Tapi Allah membuka pintu taubat. Kita enggak menikmati dosa itu, tapi saat kita sadar itu adalah pelaku yang salah, cepat kita taubat. Dan di saat itu kita tawassul kita dengan sahibuz zaman, ajjalallahu farajahu syarif, untuk meraih ampunan Allah sangat begitu indah. Karena itu kemudian saat kita karena pengikut beliau yang akan berjuang dengan beliau adalah orang-orang yang benar-benar yang akan mengiyakan semua seruan Islam. Saat kita diminta oleh Islam ini untuk membersihkan diri. Karena itu Al-Quran cuma simpel mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mampu membersihkan diri. Dan sebaliknya, sungguh celaka, rugi-rugi orang yang tidak mampu membersihkan dirinya. Untuk menuju kepada sahibuz zaman, untuk menjadi penanti setia sahibuz zaman, selain mengenal beliau, selain harus optimis masa depan milik kita, kita juga membersihkan diri supaya layak untuk dilihat. Dan kita baru indah untuk mengatakan, mata tarana
wa naraka. Kapan engkau melihat kami dan di waktu yang sama kami melihat engkau ya sahibaz zaman. Ajjalallahu farajahu syarif. Bagi orang-orang yang lemah beragamanya, bagi orang-orang yang mengikuti agama sesuai keinginan nafsunya, bagi orang-orang yang menawar ketentuan Allah, orang-orang semacam itu tidak layak sebagai akan menjadi pembela, berjuang bersama sahibuz zaman. Apalagi kalau kita berbuat zalim. Dan perbuatan yang kita lakukan berbuat zalim itu akibat dari jiwa yang kotor, jiwa yang bersih, tidak pernah akan berbuat zalim. Kita bisa zalim dengan istri, bisa zalim dengan suami, bisa zalim dengan anak, bisa zalim dengan ayah, bisa zalim dengan tetangga, bisa zalim dengan karyawan. Jangan kalau kita mendengarkan zalim, kita anggap zalimnya ke pemimpin kepada rakyatnya. Kita semua bisa melakukan kezaliman. Sementara yang kita nanti ini menurut riwayat semuanya, bahkan diriwayat bukan cuma riwayat dari kitab-kitab Ahlul Bait, riwayat dari madhab-madhab yang lain, bahwa selalu kalau membicarakan Imam Mahdi, riwayatnya mengatakan yamla'ul arda qistan wa adla. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, artinya membasmi kezaliman. Gak mungkin kita menjadi penanti beliau sementara kita sendiri berbuat zalim, wa na'udzubillah. Maka mengenal beliau, menatap masa depan dengan penuh optimis, mempersiapkan dengan membersihkan diri supaya benar-benar kita ikuti Islam. Keempat, harus selalu kita ini mempunyai keyakinan bahwa sahibuz zaman dengan kita, hadir di tengah kita, sehingga sepak terjang kita ini dilihat dan selalu kita punya hubungan dengan beliau. Salah satu untuk membangun hubungan dengan beliau, selain tadi itu kita mengikuti semua perintah Allah, kita jauhi kezaliman, adalah kita selalu berdoa untuk beliau, mengucapkan salam untuk beliau. Jangan ada satu hari lewat kita enggak mengucapkan salam kepada beliau, kita enggak berdoa untuk keselamatan beliau. Bahkan dalam riwayat kita dianjurkan sedekah dan niatkan sedekah untuk keselamatan beliau dan agar cepat dimunculkan oleh Allah. Artinya apa? Kita melakukan sesuatu. Sekarang ini mungkin hari kelahiran beliau, kita hatam Al-Quran, kita hadiahkan untuk beliau. Kita melakukan ini, kita ingat beliau. Karena apa? Beliau imam kita, imam zaman kita. Harus selalu kita bangun bahwa imam melihat saya harus dekat dengan imam. Karena itu tadi itu ada doa yang dibagikan dan salam untuk imam. Assalamu alal haqqil jadid wal alimil ladzi la yabi wa ilmuhu ladzi la yabi, dan sampai akhir. Itu kalau bisa tiap hari kita baca. Karena di akhir salam itu ada sesuatu yang indah sekali, yang paling indah. Di akhirnya kan kita minta pada beliau, as'aluka an tas'alallaha tabaraka wa ta'ala. Ya imam, aku mohon kepadamu agar engkau mohon kepada Allah. Kita kalau doa bisa diterima atau tidak, tapi kalau imam berdoa pasti doanya diterima. Ini kita kalau tiap hari kita baca, setiap pagi kita mulai setelah kita sholat, kita bermunajat, mungkin kita baca Quran, kita baca wirid, kita ucapkan salam pada imam zaman kita, supaya kita selalu membangun hubungan kepada imam, supaya merasa dekat dengan imam. Tadi itu kan as'aluka an tas'alallaha tabaraka wa ta'ala. Apa yang diminta ada 4. Fi salahi sya'ni. Ya imam, mintakan kepada Allah untuk kebaikan semua urusanku. Bukankah kita mohon kepada Allah supaya diperbaiki semua urusan kita? Setiap pagi kita apel, ya imam, mintakan kepada Allah salah sya'ni, kebaikan. Terus yang kedua, qadha hawaiji, supaya Allah, ya imam, melalui engkau yang doa, Allah kabulkan semua hajat-hajat saya. Ketiga, wa ghufran dzunubi, dan aku mohonkan kepada Allah, ya imam, untuk Allah mengampuni dosa-dosaku. Pertama, salahi sya'ni, itu di doa yang ada dikirim tadi, yang dibagi tadi. Perbaiki kehidupanku.
Kedua, qadha hawaiji, hajat-hajatku dikabulkan. Ketiga, ghufran dzunubi, dosa-dosaku diampuni. Yang keempat, bukan cuma minta kebaikan, hajat, ampun, tapi yang keempat, coba perhatikan, wal akhdhu biyadi, dan kamu pembimbing saya, kamu tuntun saya ya imam. Allahu Akbar. Kalau tiap pagi kita minta dituntun oleh imam. Wal akhdhu biyadi, kamu apa? Kamu bawa tanganku, kamu tuntun. Wal akhdhu biyadi, untuk apa? Kebaikan duniaku, kebaikan akhiratku, kebaikan agamaku. Agamaku lidini wa dunyaya wa akhirati. Yang diminta ini untuk kebaikan diri agamaku, duniaku, akhiratku. Jadi salahu sya'ni, perbaiki semua urusanku. Qadha hawaiji, kabulkan seluruh hajatku. Ghufran dzunubi, ampuni semua dosaku. Wal akhdhu biyadi, tuntun, ambil tanganku, bawa tuntun aku ya imam. Untuk apa? Urusan agamaku, urusan duniaku, urusan akhiratku. Dan imam, yang paling dicintai imam itu kalau kita ini bersatu sesama penantinya. Kalau kita berkelahi, imam sedih. Ada orang berjumpa dengan imam, berjumpa dengan Sayyid Hasan Nasrullah. Semoga Allah menjaga beliau, memanjangkan umur beliau. Ketika minta nasihat singkat, beliau berkata, hiduplah yang rukun dengan sesama para pecinta dan pengikut Ahlul Bait, karena perpisahan kita menyakitkan hati imam kita, dan jangan sampai kita menyakitkan hati imam kita. Kenapa kita berbuat macam-macam tapi di waktu yang sama kita rendahkan yang lain, kita hina yang lain, kita musuh yang lain, sementara yang lain itu juga pecinta imam. Tapi doa tadi itu 4 masalah, karena itu, dan kita juga karena itu imam di akhir dalam doa yang diriwayatkan Ibnu Tawus ini, doa di Mafatih Jinan juga ada. Aku minta semua tadi ya imam, bukan untuk hanya diriku, tapi li wali ikhwani wa akhawati, saudara-saudara laki dan saudara perempuanku, al mu'minina wal mu'minati kafah. Aku minta semua untuk diriku dan seluruh kaum mukminin lelaki dan wanita. Jadi tiap pagi kita selain salam sama imam, minta imam doakan kita, dan kita ingat saudara-saudara kita. Kita membangun diri untuk selalu akrab dengan sesama saudara, dan itu adalah salah satu bukti bahwa kita sedang menanti mengenal beliau dengan kemampuan kita, menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan penuh harapan bahwa kemenangan, kejayaan hanyalah milik Islam. Ketiga, membersihkan diri, karena dosa ini juga membuat hijab antara kita dengan imam. Dosa ini membuat hijab antara kita dengan imam. Maka harus kita buka. Tabir ini dan hijab harus kita buang. Dengan caranya kita selalu beristighfar. Karena kita manusia pasti punya kesalahan, ada dosa, tapi kita selalu mohon ampun. Karena itu kita dianjurkan tawassul pada beliau. Dan setiap kita mendoakan beliau, setiap beliau mendoakan kita. Dalam riwayat-riwayat ayyuhal ikhwah wal akhawat, kita ini kalau mau berdoa diajarkan, doakan orang lain. Nanti malaikat yang berkata, kamu akan mendapatkan seperti itu yang kamu minta untuk saudaramu. Artinya doa saya untuk diri saya bisa diterima, bisa enggak dengan dosa dan segala macam yang akan menghambat doa saya. Tapi kalau doanya malaikat untuk saya pasti diterima. Karena itu orang berkata, doalah kepada Allah bukan dengan lisanmu, tapi dengan lisan para malaikat. Caranya doakan orang lain. Setiap kita berkata, ya Allah berilah fulan begini, malaikat berkata, walaka mithluh. Kami doakan kamu juga dapat apa yang kamu mintakan untuk saudaramu. Kita bisa bayangkan mendoakan orang lain begitu. Bagaimana kalau kita berdoa kun liwaliyikal hujjat ibnil Hasan. Kita doa kepada imam. Imam mendoakan kita. Wa doaul imam pasti dapat diterima oleh Allah.
Ayyuhal ikhwah wal akhwat, hari mengenang kelahiran beliau harus membuat kita menambah kecintaan kita kepada beliau. Dan gak mungkin kita akan mencintai beliau kalau kita gak mengenal beliau. Kemudian cinta kepada beliau akan terwujud saat kapan? Saat kita akan melakukan apa yang beliau cintai. Apa yang paling beliau cintai? Kalau kita simpelkan cuma satu, pegangi syariat datuknya Rasulullah, beliau akan cinta. Karena cuma itu yang beliau perjuangkan. Jauhi kezaliman, karena beliau datang akan membasmi kezaliman. Jangan kita saat berbuat zalim, kita menanti imam juga datang akan membasmi kita, karena semua kezaliman akan beliau basmi di bumi Allah ini. Yamla'ul arda qistan wa adla ba'dama muli'ad dhulman wa jawra. Setelah dipenuhi oleh kezaliman, beliau datang. Karena itu, ini yang paling penting adalah harus kita selalu sadar dan kita yakini imam itu tidak jauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari imam. Saat kita yakin beliau dekat, kalau beliau itu kita, para imam itu kan hujjatullah, hujjah Allah untuk seluruh manusia, maka harus menyaksikan sebagai hujjah, sebagai imam. Diriwayatkan begini sebelum saya akhiri, terlalu larut malam ini sudah. Diriwayatkan bahwa Imam Ridho, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Imam Ridho, ziarah ke Samara, tempat kelahiran sahibul asri wal zaman. Di Samara kita akan lihat Ali Al-Hadi Al-Hasan Al-Askari, Narjis dan Hakimah insyaallah. Imam Ridho pertama masuk Mashhad Khurasan dengan beberapa orang rombongan. Dalam perjalanan belum masuk di Khurasan, tiba-tiba ada jenazah. Maka beliau turun dari kontanya. Beliau ikut mengantar jenazah itu. Kemudian beliau ikut mengangkat kerendahnya. Kemudian beliau ikut jalan sampai di kuburan. Ketika sampai di kuburan, beliau mengatakan, saya izin, saya yang masuk ke dalam. Beliau yang masuk ke dalam, beliau yang menerima orang ini dalam kuburannya. Para yang bersama beliau rombongan ini menyaksikan ini agak heran. Ini pertama kali beliau masuk kota ini. Artinya beliau nggak kenal siapa yang mati ini. Tapi kenapa beliau yang mengantarkan, beliau ikut jalan, beliau bahkan minta beliau yang masuk ke dalam lahat. Setelah selesai kembali mau berjalan lagi, salah satu dari rombongan tanya, ya imam, ini pertama kali kamu masuk kota. Tadi tuh orang mati, kamu orang dari daerah sini, tapi kamu lakukan semacam itu. Kata imam, gak mungkin aku menjadi imam kalau aku gak kenal siapa makmumku. Aku tahu siapa dia, apa yang ia lakukan, aku tahu. Karena itu aku kemudian, jadi artinya tidak lepas dari pandangan imam kita ini. Ini harus yang kita yakini. Meyakini ini ada keuntungannya banyak, antara lain dua. Meyakini bahwa selalu imam hadir pada kita, bahwa kita tidak akan melakukan zigzag dalam kehidupan. Kita akan terkontrol karena aku disaksikan. Kedua, meyakini semacam ini kita nggak akan pesimis. Kalau saya ada kesulitan, saya akan tawasul, mohon pada Allah melalui beliau, selesai urusan saya. Ya sahibaz zaman menjadi wirid kita. Karena itu dalam tawassul yang kita baca malam rebukan, akhir kita bangun semuanya untuk mengatakan, ya wajihan indallah, isfa' lana indallah. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, setidaknya 4 poin itu penting untuk kita miliki. Mengenal beliau dengan kemampuan kita, menatap masa depan dengan penuh percaya diri, kemenangan, kejayaan milik Islam apapun yang terjadi. Ketiga, membersihkan diri agar benar-benar diri yang bersih ini mampu untuk kita tempatkan di tempat itu kecintaan kepada manusia yang bersih. Dan keempat, harus tadi selalu sadar beliau harus adalah hadir di tengah-tengah kita, melihat kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari malam ini. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kalau ada saudara-saudara kita yang tahun-tahun sebelumnya selalu hadir di acara ini,
kemudian mereka telah dipanggil oleh Allah, mereka mendapatkan pahala dari majlis ini, mendapatkan juga keberkahan dari majlis ini. Dan mudah-mudahan kita digolongkan semua sebagai pengikutnya, pecintanya, penanti setianya, sampai kita benar-benar memandang wajah beliau, sehingga dalam doa nutbah yang kita selalu katakan, mata tarana narak. Coba kita bersama-sama kita sebutkan kalimat ini, mata tarana wa narak, mata tarana wa narak, mata tarana wa narak. Kapan kau melihat kami? Di waktu yang sama kami melihat engkau ya sahibaz zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Itulah beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapat keberkahan dan dikabulkan semua hajat kita, dan kita dalam malam semacam ini doa diterima oleh Allah. Silahkan kita masing-masing punya hajat dan punya masing-masing kita ada permintaan kepada Allah. Tetapi kita dianjurkan dalam waktu-waktu istijabah atau tempat-tempat istijabah doa, selain kita minta doa apapun yang kita minta, jangan lupa dua hal. Doa yang paling penting, dua masalah. Pertama, harus kita dahulukan doa kita adalah lita'jilil faraj. Mudah-mudahan Allah mempercepat munculnya sahibul asri waz zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Kedua, kita doa minta husnul aqibah, husnul khatimah. Karena kita tidak pernah ada yang tahu apa akhir kita. Karena itu setiap di tempat yang mustajab, entah kita waktu di tempat-tempat ziarah dan di mana, di Ka'bah dan semuanya, atau di hari-hari atau malam-malam yang diterima doa, silahkan mendoa, kita berdoa apapun, tapi dua tadi jangan perlu prioritaskan, lita'jilil faraj, untuk kecepatnya munculnya sahibuz zaman, dan kita minta husnul khatimah, karena tidak ada yang tahu apa akhir kita, wa na'udzubillah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.